mohon ditegur gitu ya. Seperti itu. Ya itu aturan mainnya. Oke, sekarang apa itu ekonomi teknik? Ya kita masuk ke konsep dasar dulu. Ya jadi, eee, pada dasarnya ya karena adanya teknologi ini yang semakin berkembang ya, maka kebutuhan manusia itu, bisa dihadapkan pada berbagai pilihan atau alternatif ya. Eee, ya misalnya seperti ini, misalnya dulu kita ingin berkomunikasi gitu ya, sebelum ada platform sosial media seperti WhatsApp, Telegram, Line, Instagram, dan lain sebagainya gitu ya, kita dihadapkan hanya pada satu pilihan, 2 pilihan, apakah mau SMS atau telepon. Nah, itu saja. Tapi dengan adanya teknologi ini yang terus berkembang pesat di bidang IT gitu ya, semakin banyaknya, platform untuk berkirim pesan gitu ya atau messenger gitu. Nah, maka kita banyak sekarang dihadapkan pada pilihan, kita mau pakai yang mana gitu kan. Mana yang paling memberikan keuntungan, mana yang paling mudah dioperasikan, mana yang fiturnya paling banyak ya, dan paling menarik, ya seperti itu. Itu berbagai pilihan. Sama seperti misalnya kita mau, beli apa, istilahnya beli makanan gitu ya. Dulu sebelum ada online shopping gitu ya, kita, mungkin pilihan kita hanya pada apakah mau beli di warung, mau beli di apa, minimarket, atau mau beli di supermarket gitu ya, untuk makanan. Sekarang dengan adanya online shopping, itu, eee, pilihan itu akan semakin banyak gitu ya. Dan semakin mudah. Misalnya kita mager atau malas gitu untuk keluar rumah, kita malas untuk jalan ke warung, malas untuk pergi ke minimarket atau supermarket gitu. Beli online aja lah gitu kan. Nah, beli online pun sekarang karena banyaknya marketplace, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan juga gitu ya. Ya kita mau beli di Shopee, apa mau beli di Tokopedia gitu kan, sudah masuk ke Shopee misalnya, banyak seller-seller atau penjual-penjual yang menjual gitu ya, menjual, eee, produk yang sama. Lalu mana yang kita pilih? Nah, yang kita pilih pasti yang paling banyak memberikan benefit. Nah, ya kan, ya. Pasti yang paling banyak memberikan benefit. Apakah itu yang paling banyak memberikan cashback, yang paling banyak memberikan diskon, atau misalnya yang paling banyak, gratis ongkirnya gitu ya, misalnya. Seperti itu. Atau misalnya yang banyak free-nya ya, bonus-bonus, atau misalnya yang harganya paling murah dan lain sebagainya. Atau yang pelayanannya bagus, responnya cepat, ratingnya bagus. Nah, itu kan pilihan-pilihan yang pastinya dari sekian pilihan itu kita akan memutuskan mana yang kita pilih itu berdasarkan apa, apa yang paling menguntungkan untuk kita, apa yang terbaik untuk kita, ya seperti itu. Yang terbaik untuk kita ya memang belum tentu terbaik untuk orang lain, tapi paling tidak Eee, ada kesamaan pasti dalam setiap orang dalam memilih itu gitu ya. Misalnya secara umum orang pasti melihat harganya yang paling murah gitu ya, oh mana produk yang sama yang harganya paling murah. Ya misalnya cemilan cookies sorghum gitu misalnya yang belum umum gitu ya, tapi di marketplace itu sudah banyak misalnya cookies sorghum. Nah, nanti mereknya yang apa, rasanya yang mana, harganya yang paling murah siapa, itu kan akan ketemu. Kita biasanya sort ya, mengandalkan sorting atau filter di aplikasi itu kan ya, mana berdasarkan harga termurah. Nah, muncul tuh mulai mulai diurutkan dari yang paling murah dulu, terus oh yang paling murah dan ratingnya paling tinggi gitu kan, terus ratingnya bagus, yang belinya banyak gitu, terus, stoknya banyak misalnya seperti itu. Ya itu kan pilihan-pilihan. Nah, jadi alternatif tadi kan bisa dalam bentuk harga, desain, rencana, prosedur, kualitas ya, metode, materi, waktu, dan lain sebagainya. Waktu ini maksudnya waktu pengirimannya, misalnya ekspedisinya. Oh, cemilan ini atau cookies sorghum tadi kalau saya beli, misalkan saya di Bogor gitu ya, saya beli dari Jakarta, oh ada fitur yang, same day misalnya gitu. Oh, berarti ini saya pilih, toko lain tidak punya. Nah, itu kan jadi preferensi kita untuk memutuskan bahwa kita memilih toko tersebut untuk membeli, misalnya seperti itu. Nah itulah, eee alternatif-alternatif yang ada yang memberikan kita pilihan dan kita nanti memutuskan untuk mana yang akan kita beli. Nah, itu sebetulnya yang ada di kita sehari-hari yang bisa kita aplikasikan, apa,
pengaplikasian dalam ilmu ekonomi teknik. Sederhananya seperti itu. Nah, akan tetapi nanti ini diaplikasikan pada skop yang lebih luas mengenai proyek ya, mengenai suatu usaha gitu ya. Mengenai usaha misalnya kita membangun suatu pabrik ya. Kalau kita membangun suatu pabrik itu kan pasti kita mulai dari mana menentukan lokasinya ya. Lokasinya yang cocok di mana nih? Ya, lokasi parameternya apa kalau kita mau mendirikan pabrik? Misalnya yang pertama adalah ketersediaan bahan baku atau misalnya jarak dari sumber bahan baku itu berapa kilometer misalnya. Kemudian ketersediaan tenaga kerja. Apakah di sekitar lokasi tersebut banyak penduduk atau tidak yang bisa direkrut sebagai tenaga kerja misalnya. Atau misalnya kemudian dekat dengan sumber air kalau misalkan usaha kita membutuhkan air dalam jumlah banyak gitu untuk produksinya misalnya seperti itu. Kemudian yang lain lagi untuk penentuan lokasi misalnya harga tanah gitu ya. Harga tanahnya di lokasi tersebut mahal atau murah gitu ya. Nah, itu faktor-faktor itu yang nanti kita ranking ya. Kita berikan alternatif-alternatif kemudian mana yang terbaik. Nah, itu baru dalam penentuan lokasi ya. Belum lagi nanti dalam proses pembangunan gedungnya ya. Proses pembangunan gedungnya juga ada alternatif-alternatif ya. Kita mau pakai misalnya eee, developer A, B, C, atau D. Masing-masing developer itu punya misalnya kriteria sendiri. Ada yang kualitasnya bagus, harganya mahal, kualitasnya sedang tapi harganya murah ya. Yang bagus ada misalnya juga yang kualitas sedang, harganya murah tapi kerjanya lama ya. Kalau misalkan yang tadi murah, kualitas agak jelek tapi kerjanya cepet gitu ya, dan lain sebagainya. Itu alternatif-alternatif yang itu harus kita kita apa namanya, kita, pertimbangkan ya faktor-faktor tersebut. Itu untuk nanti membangun pabriknya. Belum lagi nanti keputusan-keputusan dalam pembelian alat-alat produksi, mesin-mesin produksi. Itu juga harus kita perhatikan nanti, ya. Misalnya ada produsen, alat PTA gitu ya, alatnya harganya sekian, umur ekonomisnya sekian gitu kan, terus biaya perawatannya sekian gitu. Kemudian ada juga penawaran dari, perusahaan B untuk supplier alat produksinya, misalnya harganya lebih murah, tapi umur ekonomisnya lebih singkat gitu ya, biaya perawatannya misalnya sama ya, tapi bedanya cuma di 2 itu. Ada lagi misalnya yang perusahaan C dengan kriteria yang lainnya. Itu juga harus kita pertimbangkan dan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harus dimasukkan nanti dalam kita merancang suatu, proyek atau usaha. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah apa di ekonomi teknik ini, prinsipnya kita adalah efisiensi ya, efisiensi dan efektivitas sumber daya yang dimiliki untuk memberikan keuntungan ya, untuk memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kita gitu ya. Itu prinsip dasarnya, seperti itu. Nah, akan tetapi di ekonomi teknik ini kita akan berhadapan dengan persoalan-persoalan teknis ya atau kegiatan keteknikan dalam kegiatan kita merancang suatu proyek usaha ataukah merancang industri gitu ya. Karena harapannya nanti, eee, kita semua atau misalnya harapannya di mahasiswa prodi biotek saat ini itu bisa menjadi wirausahawan ya, seorang industriawan, wirausahawan di masa yang akan datang atau entrepreneur di masa yang akan datang. Jadi harus harus paham mengenai ini sehingga ini penting untuk, dipahami oleh adik-adik semua. Nah jadi ada hal-hal yang bersifat teknis itu, bisa dijawab dengan kriteria dan indikator teknis ya, dan keputusan-keputusan yang diambil itu juga bisa, didasarkan pada keputusan-keputusan yang bersifat teknis.
Akan tetapi semua itu juga bisa dihubungkan atau dikaitkan dengan kriteria-kriteria ekonomis ya. Misalnya tadi, misalkan alat produksi, kita ingin mengadakan, pengadaan, fermentor gitu misalnya. Nah, fermentornya ini, eee, kriterianya seperti apa, kriteria teknisnya gitu ya. Misalnya kita fermentor untuk menghasilkan, asam laktat gitu ya, misalnya fermentasi untuk menghasilkan asam laktat ya. Maka kalau misalkan produksinya itu bersifat asam, maka fermentornya ini harus, terbuat dari bahan yang, eee, tahan terhadap korosi ya, misalnya stainless steel. Begitu juga dengan komponen-komponennya semuanya. Nah, itu kan, indikator-indikator yang bersifat teknis. Nah, itu nanti bisa dikonversikan, misalkan dari kriteria fermentor yang sudah masuk, apa namanya, sudah masuk ke dalam kriteria, teknisnya, itu nanti bisa dikonversikan ke dalam kriteria ekonomi dengan cara apa? Oh, ternyata kalau kita ingin fermentor sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, sesuai dengan proses yang sudah kita rencanakan, oh maka harga fermentornya sekian rupiah, gitu. Maka itu nanti kita kaitkan dengan aspek ekonomis ya, kriteria-kriteria ekonomis gitu ya. Harganya sekian, kalau misalnya katakanlah misalnya fermentor yang kapasitasnya 1 ton, harganya 100 juta gitu misalnya, di penawaran oleh perusahaan A. Oh, ada lagi ternyata perusahaan B itu menawarkan harganya 80 juta, tapi dengan umur ekonomis atau umur pakai alatnya itu lebih singkat gitu. Kalau misalkan tadi 100 juta, umur pakainya itu 5 tahun, ini 80 juta umur pakainya 4 tahun gitu misalnya. Nah, jadi mungkin setiap 4 tahun sekali kita harus ganti gitu ya. Kalau yang tadi 100 juta tapi kita ganti setiap 5 tahun gitu misalnya. Nah, itu mulai pada kriteria-kriteria ekonomis ya. Apakah dengan setiap ganti setiap 4 tahun sekali dengan harga 80 juta, atau misalkan ganti setiap 5 tahun sekali dengan 100 juta per 5 tahun, lebih worth yang mana gitu, lebih menguntungkan yang mana kira-kira bagi kita. Nah, itu yang dihubungkan dengan kriteria-kriteria ekonomis tadi gitu ya. Nah, jadi kriteria atau, indikator teknis tadi bisa kita hubungkan dengan ini ya, dengan kriteria ekonomis tadi, seperti itu. Jadi, itulah, yang kita lakukan dalam ekonomi teknis ini. Jadi ekonomi teknik ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang menjelaskan bagaimana metode dalam menilai suatu desain teknis. Jadi memang kalau mendirikan suatu iya, merancang suatu pabrik atau proses ya, itu kan aspek pendahuluannya adalah aspek teknisnya. Tapi kemudian pada implementasinya kalau misalkan rancangan itu mau direalisasikan, maka ya aspek tersebut, aspek teknis tersebut harus dihubungkan dengan aspek ekonomis, ya seperti itu. Harus menguntungkan, ya harus bisa menghasilkan. Jangan sampai kita merancang sesuatu yang wah, yang luar biasa gitu ya, akan tetapi ketika diimplementasikan tidak menguntungkan secara ekonomis, ya. Nah, itu juga tidak bagus karena apa? Ya kita tidak bisa mendapatkan modal yang cukup atau kita tidak bisa mendapatkan modal karena tidak ada investor yang mau. Karena apa? Karena setelah dihitung secara ekonomis, rancangan kita itu tidak memberikan keuntungan gitu. Kita hanya buang-buang apa, membuang, biaya besar untuk investasi tapi pengembaliannya itu tidak tidak optimal gitu, tidak menguntungkan, misalnya seperti itu. Jadi harus ada aspek ya. Jadi setiap rancangan yang kita susun itu harus menguntungkan secara ekonomis. Nah, itulah makanya pentingnya ekonomi teknik gitu ya. Even nanti misalnya adik-adik yang ikut PKM ya membuat apa rancangan apa PKMKC gitu ya, rancangan Karsa Cipta membuat suatu alat gitu ya di bidangnya masing-masing gitu ya. Kemudian nanti dipresentasikan, kemudian bagus, layak. Nah, pasti kelayakannya itu akan dinilai ya oleh reviewer. Apakah ini layak untuk direalisasikan secara teknis, artinya alatnya itu bisa dibuat.
kemudian setelah bisa dibuat apakah bisa beroperasi dengan baik atau dioperasikan dengan baik sesuai dengan tujuan alat tersebut diciptakan. Kalau bisa beroperasi dengan baik, oke. Nah, setelah beroperasi apakah nanti menguntungkan atau tidak? Iya, itu pertanyaannya terakhir pasti. Kalau misalkan saya mau invest alat ini, saya ingin berinvestasi memproduksi alat ini. Apakah setelah saya produksi nanti banyak yang beli? Kemudian apakah nanti bisa menguntungkan atau tidak gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi, ya itulah ya fungsinya ekonomi teknik. Kenapa kita pilih model A bukan B, kenapa misalnya investasinya sekarang tidak tahun depan, kenapa misalnya metodenya X bukan metode Y dan lain-lain. Nah, itu yang kita, eee eee, pelajari dalam ekonomi teknik, ya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi intensitas ekonomi teknik ya. Seberapa komplekskah pekerjaan kita dalam, economic engineering nanti, itu tergantung pada yang pertama, seberapa besar dana yang ditanamkan ya, sorry. Seberapa besar dana yang ditanamkan pada proyek yang kita rancang. Ya, semakin besar jumlah dananya itu semakin dalam perhitungan yang dilakukan. Ya, misalnya proyek pembangunan pabrik perakitan mobil dibandingkan dengan misalnya proyek usaha laundry gitu ya. Mana yang lebih kompleks ya? Ya pasti pembangunan pabrik perakitan mobil ya, dilihat dari besarnya, alat-alatnya gitu ya. Kemudian aspek lingkungannya dan lain sebagainya gitu kan, pasti lebih kompleks yang proyek pembangunan mobil gitu ya. Ya, dibandingkan dengan misalnya tadi membuka laundry atau misalkan hanya sekedar membuka dealer mobil, hanya jual beli saja gitu kan. Hanya jual beli saja ya mungkin pertimbangannya hanya lokasi ya, kemudian sewa tempatnya, kemudian luasan luasan gedungnya ya, dan lain sebagainya gitu misalnya. Tapi kalau pembangunan perakitan mobil kan harus, menentukan lokasi tanahnya, bangun gedungnya, merancang aspek lingkungannya, kemudian penyediaan tenaga kerjanya, itu kan pasti lebih lebih kompleks juga. Nah, ini maka semakin besar dana yang diinvestasikan atau ditanamkan, maka akan semakin kompleks ya, eee, kajiannya yang kita lakukan. Nah, kemudian tingkat ketidakpastian proyek ya, ini akan mempengaruhi intensitas, dalam kita membuat kajian ekonomi teknik ya. Jadi semakin sulit memperkirakan penghasilan penjualan gitu. Ya misalkan kita menghasilkan suatu produk yang baru gitu ya, belum ada. Nih pantasnya kita jual berapa ya gitu ya. Ya misalnya, eee, Anda membuat produk misalnya kapsul, eee, suatu kapsul pengganti makanan gitu ya. Misalnya makan kapsul itu satu kali bisa tidak makan selama 1 minggu gitu misalnya ya, ini misalnya berandai-andai gitu ya. Itu kan produk yang baru gitu ya, belum pernah ada gitu ya, yang seperti itu. Lalu misalnya berapa ya kita jual kapsul ini gitu pantasnya, karena kan tidak ada pembanding. Belum ada pembanding dan belum pernah ada. Nah itu kajiannya itu akan semakin mendalam di situ nantinya dalam aspek ekonomi teknik. Karena kita untuk menentukan dia layak atau tidak, kita harus tahu berapa revenue yang akan kita dapatkan dari penjualan gitu ya. Kalau kita tidak bisa menentukan harga dan tidak bisa membuat proyeksi penjualan, ya bagaimana kita nanti bisa menentukan kelayakan dari proyek yang akan kita jalankan gitu ya. Seperti itu. Kemudian biayanya ya, kita tidak akan bisa menilai apakah proyek itu layak kalau kita tidak bisa membreakdown biaya-biaya yang kita keluarkan untuk, kegiatan usaha tersebut atau, kegiatan ekonomi tersebut gitu ya. Kita tidak bisa menentukan berapa biaya produksinya, biaya tenaga kerjanya juga tidak tahu, itu kan serba tidak pasti, itu akan sulit ya, eee, dalam nanti kegiatan ekonomi tekniknya. Cash flow-nya sendiri juga tidak tahu ya, kalau tidak tahu biaya
tidak tahu penjualannya, pastilah cash flow-nya itu juga tidak tahu pasti. Karena cash flow itu akan berkaitan dengan apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan, itu cash flow-nya dan lain sebagainya. Nah, kemudian kompleksitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek ini, gitu ya. Jadi proyek yang kita jalankan ini pasti dipengaruhi dan mempengaruhi faktor lain, ya. Misalnya faktor lingkungan, ya, atau faktor kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi semakin kompleks faktor yang mempengaruhi, maka kita semakin hati-hati dan akan semakin banyak pertimbangan dalam membuat satu analisa ekonomi teknik atau kajian ekonomi teknik. Oke. Jadi ada beberapa faktor penyebab kegagalan proyek. Yang pertama adalah data dan informasi tidak lengkap, ya. Maka dalam membuat kajian ekonomi teknik ini kita harus bisa menyediakan data informasi ini secara lengkap. Ya, kemudian yang paling banyak juga adalah ini, kita dalam membuat kajian atau analisis itu tidak teliti dan salah perhitungan, gitu ya. Tidak teliti dan salah perhitungan, kenapa? Ya balik lagi karena ini, karena data dan informasinya tidak lengkap. Ya, jadi basicnya adalah data dan informasi itu harus lengkap. Kemudian pelaksanaan pekerjaan itu salah, ya. Kemudian kondisi lingkungan dan unsur kesengajaan, gitu. Ada kondisi lingkungan, misalnya ada bencana, gitu ya. Kegagalan proyek karena bencana, termasuk misalnya pandemi, ya. Kita tahu bahwa berapa banyak proyek yang gagal karena pandemi ini, ya. Seperti itu. Itu kondisi lingkungan, ya, bencana atau musibah. Tahu juga karena sabotase atau unsur kesengajaan, misalnya kita proyek membangun pabrik, di tengah-tengah pembangunan ada unsur kesengajaan, misalnya ada misalnya tiang penyangga gedungnya dihancurkan, kemudian jadi roboh gitu, atau misalkan sengaja dibuat rusak sehingga bisa mengganggu kinerja dari gedungnya dan lain sebagainya. Itu sabotase, ya, atau unsur kesengajaan itu sabotase. Nah, sehingga untuk mencegah kegagalan proyek ini, maka kelengkapan dan keakuratan data dan informasi itu harus bisa dilengkapi atau ditelaah secara mendalam, gitu ya. Kemudian harus ada tenaga ahli dalam tim studi kelayakan bisnis dan itu harus tangguh, gitu ya. Timnya itu tidak mudah menyerah karena menyusun atau membuat suatu proyek itu tidak mudah, gitu ya. Ya, saya merasakan sendiri, ya, pengalaman saya ini walaupun proyeknya masih kecil-kecilan gitu, untuk membangun pilot plant porang, gitu ya, pabrik porang atau pabrik tepung porang FTP di Kepuh, gitu ya. Itu dimulai dari nol sampai sekarang sudah beroperasi, memproduksi sekitar 1,4 ton tepung porang, gitu ya. Dan itu pun masih ada hambatan atau tantangan, yaitu penjualan yang masih kurang masih kurang dari target yang direncanakan, ya. Sehingga cash flow-nya mandek. Nah, itu disebabkan salah satunya ada tadi kondisi lingkungan. Ya, kita tidak pernah menyangka bahwa pandemi itu akan tiba, ya. 3 tahun yang lalu kami memproyeksikan atau memperkirakan di tahun 2020 kemarin kita sudah bisa menjual mungkin sekitar 4 ton tepung, ya. Tapi kita hanya bisa menjual sekitar 4 kuintal, hanya 10% dari target. Ya, salah satunya adalah karena pandemi. Karena pandemi ini banyak pabrik yang menurunkan kapasitas produksinya, ya. Apalagi juga banyak pabrik yang tutup yang tadinya kita perkirakan bisa menerima produk yang kita produksi, gitu ya. Tapi karena pandemi ini semua di hold, ya, semua dipending karena banyak faktor yang tidak pasti di pandemi ini yang di luar perkiraan, sehingga ya semua istilahnya proyek-proyek baru yang tadinya perusahaan mau beli produk kita itu nggak jadi, tunggu dulu gitu, karena di sini sedang ada perampingan karyawan, perampingan organisasi, gitu ya, karena pandemi penjualannya menurun,
ya harus banyak memecat karyawan, memberhentikan karyawan dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang kondisi yang tidak pasti tadi yang kondisi lingkungan tadi itu ya, seperti itu ya. Kemudian penentuan metode dan alat ukur yang tepat ya, ini juga harus bisa dipastikan karena gini, kalau misalnya proyeknya itu tahunan, artinya dia berjalan tahunan, usahanya itu dinilai berdasarkan tahun berjalan, maka metode yang paling bagus adalah metode net present value ya. Tapi kalau misalkan perhitungan kelayakannya itu harian atau keuntungannya itu harian, seperti kita hanya berjualan ya, membuka kedai kopi bukan toko gitu misalnya booth gitu ya, booth kopi ya, kopi kangen gitu misalnya. Ya itu kan kita menghitung keuntungannya itu kan harian. Itu tidak perlu analisis NPV, cukup dengan break even point aja cukup gitu. Karena berapa penghasilan harian kita atau mingguan kita itu dianalisis dengan break even point saja karena perubahan namanya nilai uang harian itu tidak terlalu berbeda jauh, beda dengan tahunan ya. Kalau tahunan itu ada time value of money nanti konsep yang akan kita pelajari seperti itu. Jadi metode alat ukur untuk kelayakan ini juga harus tepat. Tipe proyek kita atau usaha kita ini dianalisisnya harusnya dengan metode analisis tahunan atau misalnya dengan break even point saja sudah cukup gitu ya. Kita harus tahu nanti ya. Kemudian loyalitas tim studi kelayakan bisnis ya. Jadi dengan analisis ekonomi teknik ini kita bisa melakukan pemilihan alternatif yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Yang mana itu nanti akan memberikan keuntungan ekonomis bagi kita ya. Seperti itu. Jadi bedanya ekonomi teknik dan akuntan apa? Ini sama-sama menganalisis cash flow, sama-sama menganalisis keuangan ya, baik pekerjaan di engineering ekonomi atau di akuntan ini sama-sama menganalisis cash flow. Bedanya apa? Bedanya kalau akuntan itu dia menyajikan dan menganalisis performansi keuangan yang telah terjadi. Apakah itu dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis ya, atau misalkan di perusahaan tersebut tapi cash flow-nya di masa yang lalu gitu ya, disajikan analisis performansi keuangannya seperti apa ya. Kalau ekonomi engineering itu adalah perakiraan di masa yang akan datang, planning ya. Jadi perkiraan di masa yang akan datang. Lebih sulit yang mana? Justru lebih sulit yang memperkirakan gitu ya. Kenapa? Kita semua faktor itu harus dimasukkan. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, peluang yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu harus kita masukkan ya. Karena apa? Lebih sulit ekonomi teknik. Ya kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu ya. Setiap kita itu tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 1 detik kemudian, 1 jam kemudian, atau 1 tahun kemudian tidak tahu. Maka itu kita hanya bisa memperkirakan dari faktor-faktor yang ada. Ya, lebih mudah akuntan sebetulnya untuk memprediksi sesuatu karena dia menyajikan data dari yang sudah terjadi. Oke. Ya, itu yang terjadi pada kami juga di tim pilot plan Porang. Kita tidak memperhitungkan kondisi pandemi ini akan terjadi seperti itu ya. Kondisi musibah ini akan terjadi, kita tidak perhitungkan sehingga kemarin meleset ya, sehingga ada beberapa target terutama income yang tidak tercapai ya dari pabrik seperti itu. Nah, itu sebagai pembelajaran ke depannya gitu ya, untuk pengalaman seperti itu. Jadi di dalam ekonomi teknik ini juga ada konsep ekonomi di mana konsep ekonomi
Halo, tes. Iya Pak, suaranya masuk. Iya, mohon maaf terputus. Em, Internetnya tiba-tiba terputus tadi. Ya, mohon maaf. Ya tadi sampai di mana? Oh ya, sampai eh, harga tadi ya. Harga ini bisa berubah ya. Harga ini bisa berubah tergantung apa? Tergantung pada ketersediaan barang tadi. Ya, maka dalam ekonomi itu ada teori tentang supply and demand. Teori tentang supply dan demand di mana titik potongnya itu adalah pembentuk harga. Ya, ketika supply banyak, kemudian kebutuhan itu sedikit, ya, atau kebutuhannya tidak berubah tapi supply-nya bertambah, maka harga itu cenderung akan turun, ya, jadi lebih rendah. Itu fenomena yang terjadi kalau misalkan di komoditas hasil pertanian, kalau sedang panen raya, ya, kita banyak komoditas hortikultura yang musiman, gitu ya. Misalnya mangga gitu ya, mangga itu biasanya banyak itu di akhir tahun, di bulan Oktober, November, Desember. Disitulah apa harga terendah dari komoditas mangga. Ya, karena apa? Karena kebutuhan manusia mungkin ya segitu aja untuk buah mangga itu gitu. Tapi supply-nya itu eh, datang terus menerus karena panen gitu ya. Karena kita tidak bisa atur kalau pohon itu mau mau berbuah kapan kan gitu. Pasti ada musimnya, kapan musim dia berbunga, kapan dia berbuah gitu ya. Nah, sehingga di bulan itulah semua ya. Mohon maaf putus lagi ya. Ya, saya ulangi. eh Ya kalau kita jual mahal pada saat panen raya itu apa ya istilahnya? eh Suatu hal yang nggak mungkin gitu ya, mustahil kalau kita ingin menjual mahal di saat panen raya gitu ya. Ya di saat eh, mangga itu tersedia di mana-mana, bahkan mungkin ya dijual harga produksi gitu juga ada mungkin ya, karena saking banyaknya gitu. Daripada dia tidak kembali modal, ya dijual harga produksi.
Oke, saya minta waktu sebentar untuk memperbaiki koneksi dulu ya. Ya, saya lanjutkan. Ya, itu bertolak belakang ketika apa namanya sedang kondisinya di bulan-bulan sekarang ya, di awal tahun. Ketika mangga itu sudah tidak produksi, tidak lagi ada gitu di pasar, ya ada sih, tapi hanya beberapa saja gitu ya. Nah, ketika kebutuhan manusia yang relatif berubahnya sedikit atau perubahannya kecil gitu ya, tapi kemudian supply-nya itu sedikit, nah maka ada kompetisi di situ. Kompetisi eh, manusia ini untuk mendapatkan barang yang sama gitu ya, sehingga disitulah terjadinya nanti kenaikan harga gitu ya. Mangga sekarang kalau dicari bisa 25.000, 30.000 sekilo ya, 1 kilogramnya gitu ya. Karena apa? Karena semua orang cari itu, terus barangnya langka gitu. Jadi di ya, harganya dibuat mahal pun laku gitu loh ya. Pasti ada yang nyari juga karena ada orang yang butuh gitu ya. Jadi karena butuh, berapapun harganya ya dibeli gitu. Seperti itu. Nah, kurang lebih gambarannya ya, konsep ekonomi. Jadi nilai ekonomi ini tergantung pada supply and demand gitu ya. Jadi bagaimana nilainya? Ya kalau ketika supply-nya banyak, demand-nya tetap gitu ya, atau demand-nya kecil, maka seakan suatu barang tersebut tidak bernilai gitu ya. Nggak ada nilainya, murah sekali gitu ya. Tapi ketika supply-nya sedikit, demand-nya banyak ya, nah maka nilai ekonomi itu dia akan melonjak tinggi. Nilai ekonomi dari mangga itu akan tinggi sekali kalau di bulan-bulan ini seperti itu. Beda dengan durian gitu ya. Di bulan-bulan ini durian itu lagi panen gitu ya. Nah, biasanya obral nih. Biasanya bisa satu butir yang sedang itu bisa 30.000, 40.000, yang biasanya misalkan harganya 70.000, 80.000 kalau saat tidak musim gitu ya misalnya. Nah, sehingga nilai ekonominya itu naik akan turun tergantung dengan kondisi supply demand-nya. Ya. Nah, kemudian dalam ekonomi teknik ini nanti kita ada melakukan evaluasi dari kinerja ekonomi suatu usaha atau proyek yang kita lakukan. Nah, evaluasi ini didasarkan pada apa? Pada yang pertama estimasi biaya investasi saat ini ya. Eh, berapa biaya investasi yang kita keluarkan saat ini gitu ya. Nah, maka nanti biaya investasi yang kita keluarkan saat ini itu nilainya tahun depan, 2 tahun lagi itu akan berbeda. Maka ini menjadi penentu juga berapa biaya investasi yang kita perhitungkan saat ini. Kemudian ada biaya operasional, kemudian biaya maintenance, ya, kemudian estimasi nilai sisa dari proyek. Artinya eh, kita memperkirakan atau menghitung kelayakan eh, ekonomis, misalnya industri tadi, eh, industri asam laktat ya, misalnya kita ingin menghasilkan asam laktat, industri asam laktat yang kita apa namanya bangun gitu ya. Nah, kita memproyeksikan analisis ini selama beberapa tahun operasional perusahaan sih, gitu. Dari mulai dia dibangun sampai berapa tahun setelah dia dibangun atau berapa tahun setelah dia beroperasi. Misalnya kita mengevaluasi selama 5 tahun atau 6 tahun gitu ya, mulai dari pembangunan sampai dengan dia beroperasi dan menghasilkan eh, keuntungan gitu ya. Nah, maka di akhir tahun analisa, di akhir tahun ketujuh, kalau misalkan itu analisanya 7 tahun, maka di akhir tahun ketujuh itu kita harus bisa menilai berapa nilai sisa. Nilai sisa itu apa ya istilahnya, nilai nilai second ya. Kalau misalkan barang itu ya, ada misalnya motor second, mobil second, HP second, itu nilai sisa di tahun itu. Ya, semakin berjalan tahunnya, semakin tua nanti atau semakin banyak dipakai atau ya semakin semakin jauh dari
saat dimana barang itu pertama kali digunakan atau diproduksi, nah itu akan semakin turun nilainya, akan semakin rendah nilainya seperti itu. Itu nilai sisa atau nilai second ya kalau kita bilang ya. Berapa harga barang secondnya gitu misalnya. Berarti kalau tadi di proyek berapa nilai sisa dari proyeknya itu dihitung dari berapa nilai sisa dari gedungnya ya, berapa nilai gedungnya di tahun tersebut kalau dinilai ya setelah dipakai selama 7 tahun, ketika dibangun biayanya sekian, nanti setelah 7 tahun dia jadi berapa ya? Kalau barang itu pasti turun ya, karena dipakai, karena usang, karena rusak itu pasti pasti turun nilainya ya. Terus mesin-mesin produksi juga seperti itu. Misalkan kita investasikan 100 juta, 7 tahun kemudian itu nggak mungkin lagi 100 juta nilainya, pasti turun gitu ya. Ada nilai sisanya karena dia sudah dipakai, pernah rusak, pernah diservis ya. Apalagi kalau mesinnya rusak-rusakan ya, maintenance-nya itu sudah semakin sering ya, itu semakin rendah nilainya ya, nilai sisanya itu. Nah, sama seperti motor gitu ya. Kalau motor sudah sering diservis, sering apa, mogok, itu nanti kalau dijual ya akan rendah nilainya sama seperti itu. Jadi berapa nilai sisanya itu akan dievaluasi. Nah, kemudian umur ekonomis ya, umur ekonomis ini berapa lama sistem itu bisa beroperasi, berapa lama tadi alat-alat industri itu bisa dioperasikan. Umur ekonomis itu adalah masa pakai atau umur suatu alat yang dia bisa menghasilkan keuntungan. Ketika nanti suatu alat walaupun masih bisa dipakai, tapi perawatannya itu sudah tinggi, ya, sehingga nanti keuntungannya itu menjadi tidak optimal lagi, maka disitulah dikatakan alat ini sudah tidak layak secara umur ekonomisnya. Karena alat ini sudah tidak memberikan keuntungan yang maksimal atau optimal gitu ya. Karena apa? Biaya perawatannya yang tinggi walaupun masih bisa dipakai produksi, tapi tiap bulan ganti bearing, tiap bulan ganti ganti apa, ganti impeller, tiap bulan harus apa, ganti seal dan lain sebagainya. Wah, banyak lah gitu kan. Banyak waktu yang terbuang, banyak biaya yang terbuang, belum lagi misalnya harusnya misalnya kapasitas produksi alatnya bisa dimuat 1 ton sudah tidak bisa lagi, hanya tinggal 600 kilogram misalnya, karena motornya sudah tidak kuat kalau dipaksakan bisa terbakar dan lain sebagainya. Itu pertimbangan-pertimbangan di mana tadi mempertimbangkan umur ekonomis suatu alat atau suatu sistem gitu ya. Kemudian estimasi tingkat bunga atau margin ya, berapa tingkat bunga yang diacu atau yang berlaku dalam analisis ini akan mempengaruhi hasil evaluasi dari kinerja ekonomi suatu proyek. Nah, jadi kegiatan ekonomi kalau dalam suatu perusahaan itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada eh, modal ya, modal yang ditanamkan apakah itu dalam bentuk saham, ROE, loan, kredit gitu atau modal pribadi gitu ya ke dalam suatu perusahaan ya. Kemudian diinvestasikan ya, diinvestasikan ke dalam suatu unit usaha. Ya, jadi perusahaan itu menginvestasikan ya modal dari perusahaan yang dipunya itu diinvestasikan ke dalam suatu unit usaha atau fasilitas produksi. Sehingga nanti ada cash flow di situ, ada nilai investasi, ada biaya produksi dan lain-lain ya. Artinya ada cash out, kemudian ada cash in-nya, menghasilkan suatu produk dijual, ada revenue ya dan lain sebagainya. Nah, kemudian unit usaha ini akan menghasilkan rate of investment ya, tingkat pengembalian investasi. Jadi berapa tingkat pengembaliannya dari investasi yang sudah ditanamkan ke dalam unit perusahaan tersebut. Itu akan mengembalikan suatu suatu rupiah tertentu ya kepada perusahaan, kemudian nanti ada rate of capital gitu ya, return of capital ya. Berapa pengembalian modal ya. Jadi ada tingkat pengembalian investasi, ada tingkat pengembalian modal seperti itu yang akan dikembalikan kepada capital tadi oleh perusahaan gitu. Ini kegiatan ekonominya dalam suatu perusahaan. Sorry.
Jadi ini gambaran kasar siklus kegiatan teknologi berorientasi ekonomis. Jadi kegiatan teknis atau ya rancangan teknologi ya, yang berorientasi pada ekonomi ya, atau bersifat ekonomis ya. Pertama-tama misalnya jika ada ide teknis ya, misalnya apakah kita membuat produk ataukah suatu proses, maka kita membuat proposal teknisnya. Ya, kita membuat proposal bisnisnya gitu ya. Proposal bisnisnya, kemudian apakah rancangan tersebut atau ide tersebut memenuhi kelayakan teknis? Apakah bisa direalisasikan atau tidak secara teknis ya. Misalnya tadi kita membuat suatu makanan ya, kapsul gitu ya. Makanan dalam bentuk suplemen atau kapsul, bentuknya atau sediaannya itu kapsul yang kita makan, kita tidak makan lagi selama 1 minggu karena kebutuhan energi nutrisi sudah tercukupi dengan kita memakan satu kapsul tersebut. Nah, secara teknis layak nggak sih itu untuk direalisasikan? Bisa nggak sih kita membuat kapsul seperti itu ya? Nah, itu yang harus nanti dinilai secara teknis ya. Kalau memang memungkinkan atau bisa ya semua kita masukannya itu dalam bentuk konsentrat, mungkin saja bisa gitu ya. Ada konsentrat protein, ada konsentrat misalnya lemak dan lain sebagainya. Nah, mungkin saja bisa gitu ya. Kita makan satu kapsul untuk cadangan energi atau nutrisi untuk 1 minggu gitu. Ya kalau misalkan layak secara teknis bisa dibuat ya maka kita lanjutkan dengan proposal ekonomisnya, ya. Bagaimana cara memproduksinya, alat apa saja yang dibutuhkan, ya. Kemudian harga jual produknya berapa, gitu ya. Nah, itu kalau layak kita teruskan dengan proposal ekonomisnya. Kita teruskan dengan perhitungan ekonomisnya, perhitungan investasinya, gitu ya. Kalau tidak layak tadi maka idenya harus direvisi. Nggak mungkin nih membuat kapsul yang apa namanya dimakan sekali bisa bisa apa, memenuhi kebutuhan nutrisi 1 minggu itu nggak mungkin gitu ya, maka harus revisi. Tapi kalau misalkan layak ya, kita teruskan gitu ya untuk proposal ekonomisnya. Kita analisis secara ekonomis dari ide teknis tersebut ya. Ya, sore ini kelayakan ekonomis ya ini. Nah, kemudian apakah itu, layak secara ekonomis? Ya kalau tidak, maka ya sudah hentikan, jangan dipaksakan gitu ya. Karena buat apa gitu kita apa namanya, membuat suatu usaha atau proyek kalau misalkan tidak menguntungkan, yang ada rugi gitu. Hanya capek-capek aja gitu kan. Hanya membuat capek aja gitu, nggak menghasilkan keuntungan gitu. Jadi stop ya, kalau tidak menguntungkan secara ekonomis stop, jangan diteruskan gitu. Tapi kalau layak, teruskan. Implementasi, lalu evaluasi. Ya misalkan, oh dia setelah layak secara ekonomis diimplementasikan, oh ternyata kayak kami itu di apa, pilot plan Porang itu. Ternyata keuntungannya itu belum maksimal gitu ya, belum sesuai dengan target. Maka kita evaluasi kenapa, apa yang harus kita lakukan apa, kemudian ya berdasarkan evaluasi tersebut ya. Kemudian nanti setelah evaluasi ada rekomendasi apa yang harus kita lakukan. Ya, misalnya, oh ternyata harga tepung porang kalau di kami ya, ternyata harga tepung porangnya itu terlalu tinggi gitu, tidak bisa bersaing gitu. Kita menjual 1 kilogram itu Rp220.000 gitu kan. Kita tidak bisa bersaing dengan misalnya tepung tapioka gitu yang sama-sama punya, kemampuan sebagai, apa, pengental gitu misalnya, untuk membuat satu larutan itu menjadi kental misalnya. Kita tidak bisa bersaing itu, maka kita evaluasi supaya murah gimana? Oh kemarin ternyata bahan baku yang kita beli itu dengan harga Rp12.000 per kilogram itu terlalu mahal. Ini yang menjadi biang keroknya gitu ya, yang menjadi penyebabnya eee, harga jual kita mahal. Maka kita evaluasi rekomendasinya apa? Kedepannya kita harus pertama evaluasinya atau rekomendasinya kita harus tanam sendiri umbi porangnya atau kita cari petani yang bisa jadi rekanan yang bisa menjual umbinya lebih murah, paling tidak ya mungkin, 60% lebih murah gitu harganya atau 40% lebih murah, ya itu masih masih oke sehingga kita bisa jual sekilo, porang itu tepungnya misalnya menjadi Rp150.000 saja gitu dan itu mungkin bisa
bersaing jika nanti diimplementasikan atau dijual seperti itu ya. Jadi contohnya seperti itu kegiatannya. Ya, di dalam perhitungan ekonomi itu nanti ada istilah efisiensi, efektivitas ya. Efisiensi itu adalah ukuran tingkat penghematan pemakaian input atau sumber daya dalam proses ya. Efisiensi energi, kemudian efisiensi ya energi itu bahan bakar, efisiensi SDM dan lain sebagainya. Kemudian efektivitas adalah ukuran tingkat ketercapaian tujuan ya. Efisien itu belum tentu efektif juga gitu ya. Jadi kalau kita mengefisiensi sumber daya tapi produksi kita menurun, nah itu juga tidak boleh. Jadi harus saling saling seiring sejalan ya. Kita bisa mengefisienkan tapi tetap kita bisa mencapai tujuan ya. Kalau kita mengefisienkan tenaga kerja, mengefisienkan apa namanya eh, bahan bakar untuk produksi, tapi misalnya produksinya jadi turun, nah itu bukan langkah yang tepat. Berarti kita efisiensi tapi tidak efektif. Jadi harus harus seiring sejalan. Jadi efisiensi secara teknik itu adalah perbandingan output dibanding input. Secara ekonomi efisiensi itu adalah nilai kekayaan dibagi dengan biaya. Ya. Efisiensi teknis, nah, ini biasanya tidak mungkin atau lebih besar dari 100%. Ya. Karena efisiensi secara teknis itu biasanya kurang dari 100%. Contohnya adalah efisiensi kerja mesin atau efisiensi kerja dari suatu alat gitu. Itu tidak bisa 100%. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya fermentor 1 ton gitu ya. Efisiennya itu dia bisa bekerja tidak di 1 ton, paling mungkin hanya di 950 kg gitu. Jadi ada space gitu ya. Di bawah nilai atau kapasitas terpasangnya seperti itu. Sedangkan secara ekonomi itu bisa lebih dari 100%. Jadi efisiensi fisik atau teknik itu kurang dari 100%, tapi kalau efisiensi ekonomis itu bisa lebih dari 100% ya. Jadi kalau misalkan nilai ekonominya itu mau tinggi ya, malah kalau nilai ekonomi itu 100% itu adalah patokan minimal gitu ya. Artinya kalau misalkan efisiensi ekonomi yang dibilang 100% adalah patokan minimal, 100% itu adalah titik di mana kembali modal. Artinya kekayaan yang kita terima dengan biaya yang kita keluarkan itu sama ya. Artinya impas gitu ya. Jadi efisiensi minimal dalam ekonomi itu 100% kalau bisa gitu. Kalau bisa jangan kurang dari 100%. Jadi kalau dalam berusaha itu kalau bisa impas gitu ya. Dan minimal sekali itu impas. Tapi dihindarkan untuk kita rugi di bawah 100%, tapi kalau bisa di atas 100% ya. Jadi kalau bisa nilai kekayaan yang kita dapatkan dibanding dengan biaya yang kita keluarkan itu lebih dari 100%. Atau rasionya di atas 1 gitu ya. Misalnya 1,5. Berarti kita akan mendapatkan kalau misalkan BC rasio, kita menggunakan BC rasio atau benefit cost ratio ya. Misalkan benefit cost rasionya 1,5. Itu berarti bahwa kita akan mendapatkan 1,5 kekayaan setiap satu bagian yang kita keluarkan. Jadi kalau kita mengeluarkan Rp1, kita akan mendapatkan Rp1,5. Kalau kita mendapatkan 1.000, kita akan mendapatkan kekayaan 1.500. Artinya apa? Kelebihan 500 itu adalah keuntungannya. Gitu. Setiap satu unit, misalkan Rp1 juta yang kita keluarkan, kita akan dapatkan kekayaan 1.500.000. Artinya
kita dapatkan kelebihan 500.000 karena 1 jutanya tidak dihitung karena itu masuk ke biaya yang kita keluarkan, gitu ya. Jadi kita dapatkan keuntungan 500.000 ya, selisihnya seperti itu. Nah, jadi harus lebih dari 100% kalau mau dikatakan keuntungan atau dikatakan untung untuk efisiensi ekonomis ya. Nah, optimalisasi ini ada dua ya. Optimalisasi itu ada dua. Bisa memaksimalkan output dibanding input gitu ya. Ini memaksimalkan ya. Ya, memaksimalkan output dibanding dengan input atau meminimalkan output dibanding dengan input ya. Kalau meminimalkan biasanya pemakaian sumber daya atau meminimalkan biaya gitu. Misalnya biaya sumber daya gitu ya. Nah, kalau memaksimalkan itu apa? Biasanya revenue atau penerimaan atau profit ya. Atau misalnya penjualan gitu ya. Ya, penjualan nanti akan berkaitan dengan revenue juga gitu ya. Penjualan, revenue, profit ya. Meminimalkan biaya sumber daya yang itu menjadi beban pengeluaran. Kalau misalkan memaksimalkan biasanya memaksimalkan pendapatan ya. Kalau meminimalkan artinya meminimalkan pengeluaran ya. Jadi ada berbagai cara dalam kita mengoptimalkan kinerja ekonomi dari perusahaan. Bisa memaksimalkan penjualan dengan biaya yang tetap gitu ya. Kita maksimalkan penjualannya, revenue atau profitnya, atau kita dengan penjualan yang tetap kita minimalkan biaya dan sumber daya gitu. Bisa dengan cara itu untuk meningkatkan margin ya. Jadi produktivitasnya ya, dalam ekonomi ada istilah produktivitas output dibanding dengan input ya. Yaitu ukuran yang menjelaskan rasio antara pencapaian tujuan dengan pemakaian sumber daya ya. Nanti ke depan ini ada beberapa konsep dasar yang perlu dipahami sebelum kita masuk ya. Nanti harapannya bisa belajar mandiri terlebih dahulu, yaitu nanti konsep tentang aliran kas atau cash flow ya. Konsep mengenai aliran uang ya, mana yang masuk ke pendapatan, mana yang masuk ke pengeluaran gitu ya. Ini tentang cash flow. Kemudian konsep mengenai nilai uang terhadap waktu atau time value of money ya. Karena nilai uang ini akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Dulu zaman tahun sekitar 90 ya, tahun 90 uang 20.000 itu sudah bisa membeli sepatu ya. 20.000 itu sudah bisa dipakai membeli sepatu. Tapi 20.000 saat ini hanya bisa membeli tali sepatu. Hanya membeli talinya saja gitu ya. Nah, itu apa? Sama-sama 20.000 tapi nilainya berbeda gitu ya. Dulu 20.000 itu nilainya besar sekali, bisa membeli keseluruhan sepatu. Tapi kalau sekarang 20.000 itu hanya bisa membeli tali sepatu aja. Gitu. Belum bisa beli sepatunya. Sepatunya mungkin harga 200.000, 400.000 atau bahkan ada yang 2 juta gitu misalnya. Ya. Ya, tapi kita bicara nilai uangnya 20.000 tadi gitu ya. Kalau dulu nilainya besar, kalau sekarang kecil 20.000 itu. Nah, itu time value of money. Jadi nilai itu berubah dari waktu ke waktu ya. Kemudian konsep mengenai bunga atau suku bunga ya. Kemudian nanti konsep mengenai kesetaraan atau ekuivalensi. Ekuivalensi nilai uang saat ini dengan masa lalu atau saat ini dengan nilai uang di masa yang akan datang. Ekuivalensinya berapa ya. Jadi misalnya saya punya uang 1 juta sekarang itu setara dengan uang berapa di tahun depan sih ya. Itu nanti berkaitan dengan suku bunga yang berlaku gitu. Misalkan suku bunga yang berlaku 17%. Ya, berarti nanti sejuta ditambah 1,17 ya gitu. Pangkat 1. Itu
kesetaraan uang, 1 juta saat ini dengan uang sekian tadi di masa yang akan datang. Jadi ada future value, ada present value, gitu ya. Ada nilai sekarang, ada nilai yang akan datang. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira sudah tergambar atau belum mengenai apa yang ingin kita lakukan dalam ekonomi teknik? Mudah-mudahan sudah cukup menggambarkan ya. Jadi intinya ya dalam ekonomi teknik ini kita akan banyak menghitung yang kaitannya dengan ekonomi ya, konsep ekonomi seperti itu. Dibanding dengan aspek teknisnya lebih banyak ke ekonominya nanti ya. Judulnya makanya kenapa ekonomi teknik ya. Kita mengevaluasi kinerja ekonomis dari suatu ide teknis atau rancangan teknik ya. Seperti itu. Ada yang ingin didiskusikan silakan. Saya mau Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Iya, ini silakan. Kan di daerah teman saya itu kan banyak jamur, budidaya jamur. Ya. Mau konsep banyak produk juga di sana. Salah satunya adalah tepung jamur. Nah, apakah tepung atau kaldu? Tepung. Tepung ya. Jamurnya jamur apa? Maaf. Tiram. Oh, tiram. Oke, terus? Di FTP apa ada, maksudnya dosen yang berkecimpung di jamur, Pak? Keahliannya jamur atau misalnya untuk ke proses pengolahan saja gitu? Iya. Kalau proses pengolahan saja banyak sih. Kalau misalkan ke arah hanya pengeringan, ya biasanya pengeringan saya ada Bu Ovi kalau di TEP. Kalau di THP saya, kalau yang lainnya mungkin ke arah pengeringan itu Bu Widya, Bu Erni itu bisa gitu. Yang banyak bermain di situ ya, di dehidrasi ya. Terus? Oh iya, Pak, ya nanti lanjut mungkin secara pribadi aja, Pak. Oke. Intinya apa? Ingin mengembangkan produk kering gitu ya? Iya, di sana itu banyak banget, Pak, di daerah sana. Melimpah gitu ya? Melimpah gitu, apalagi jamur ini kan kalau orang lihat kan, karena orang bisa lihat itu emas itu aja, bahkan sampai ekspor jadi kecantikan sekalian. Oke, saking berarti kalau saya tebak ini mungkin produksi melimpah, mungkin ada yang tidak termanfaatkan kemudian jadi waste gitu ya? Iya. Oke. Satu itu, kedua untuk nambahkan nilai tambah dari jamur itu sendiri. Oke. Ya, kebetulan tahun lalu juga saya mendapatkan formulasi untuk kaldu jamur, untuk bubuk kaldu jamur juga. Oh iya, Pak, nanti bisa itu, Pak. Kalau bisa, oke. Ya, itu. Ya, itu salah satunya ya. Salah satunya kita belajar ekonomi teknik itu tadi konsep nilai tambah juga bisa gitu ya, dari komoditas yang mungkin tadi dikatakan ada beberapa wilayah gitu memproduksi suatu komoditas tertentu secara berlimpah, mungkin sudah itu untuk ekspor, sudah dijual ke pasar, masih aja melimpah sehingga ada yang tidak termanfaatkan ya, atau misalnya tadi ingin meningkatkan nilai tambah lagi. Misalnya kalau jamur tiram saya kurang tahu sekarang tepatnya berapa per kilonya, ya mungkin ingin ditambahkan ya, apa namanya, nilainya gitu ya, dengan cara apa? Dengan cara pengolahan ya. Pengolahan itu bisa meningkatkan nilai tambah gitu kan. Ya itu yang dimaksud dengan ide teknis itu tadi seperti tadi. Tadi Mas Yoni ingin menjadikan jamur tiram ini jadi suatu apa gitu, produk apa. Nah, itu ide teknis sebetulnya. Nah, nanti prosesnya bagaimana, butuh alat apa saja. Nah, itu kan udah di ide teknis, kemudian nanti setelah itu jadi baru kita hitung. Investasi kalau kita membangun unit pengolahan jamur menjadi produk tadi itu berapa yang dibutuhkan. Gitu. Layak atau tidak, harga jualnya berapa, bisa diterima oleh pasar atau tidak gitu kan. Karena proyeksi pasar itu juga penting karena itu nanti menjadi proyeksi penerimaan atau penjualan dalam analisis ekonomi teknis kita gitu. Seperti itu.
Oke, ada lagi? Sama ini Pak, mungkin Ya. cacing. Oh, cacing. Iya, kan banyak itu, bisa jadi kosmetik, terus ekstrak bibitnya bisa macam-macam. Ya. Bisa buat kesehatan juga, bahkan buat pakan ternak kan macam-macam, belum diekspor aja. Iya. Bisa. Dan mudah juga budidayanya ya. Iya, Pak. Oke. Bisa nanti. Oke. Silakan nanti kalau mau berdiskusi. Ada lagi? Sudah cukup jelas? Oke, saya mengingatkan kembali presensinya akan tertutup 11.40 ya. Adik-adik yang join di Zoom, yang belum presensi silakan presensi. Sambil menunggu jika ada yang ingin didiskusikan. Oke, tidak ada? Kalau tidak ada mungkin itu pengantar kita di ekonomi teknik ya. Nanti untuk gambaran lainnya bisa dibaca sendiri di RPS-nya dan juga di pustakanya ya. Kira-kira dalam ekonomi teknik itu apa saja yang ada. Pak, mohon maaf. Iya. Apakah boleh RPS-nya dikirimin? Boleh. Ya, saya menunggu nanti grup diskusinya mau via apa? Edmodo atau WhatsApp. Ya, kalau mau sekalian Edmodo ya berarti nanti sekalian dengan platform ujiannya berarti di Edmodo. Atau kalau mau diskusinya di WhatsApp, share materinya di WhatsApp, ujiannya di Edmodo juga silahkan. Ya, saya menunggu nanti. PIC-nya tolong nanti hubungi saya untuk ekonomi teknik kelas kini ya. Oke. Sudah cukup? Cukup dulu ya. Nggak perlu. Ya gimana, Zakwan? Sudah cukup, Pak. Cukup. Oke, udah cukup. Ya. Kita mungkin hari ini tidak full, nggak apa-apa karena baru pengantar. Pemanasan ya. Pemanasan dulu. Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya adik-adik semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik untuk adik-adik semua ataupun untuk saya pribadi. Oke. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.